Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadifa Siska Musdalifah. Saya akan memberikan materi mengenai perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan usahanya membeli barang dengan tujuan menjual kembali tanpa memproses terlebih dahulu. Contoh perusahaan dagang yaitu toko, supermarket, grosir, pusat-pusat pembelanjaan, dan lain-lain. Adapun ciri-ciri dari perusahaan dagang yaitu yang pertama, pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang dagangan. Yang kedua, biaya utama berasal dari harga pokok barang yang terjual dan biaya usaha lainnya. Yang ketiga, dalam akuntansinya terdapat akun persediaan barang. Yang keempat, sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Yang kelima, antara barang yang dibeli dan barang yang dijual tidak ada perubahan. Yang keenam, tujuan utamanya mencari laba dengan menjual barang dengan harga lebih tinggi dibanding harga belinya. Sebuah perusahaan dagang memiliki kesamaan dengan perusahaan jasa, yaitu bagian laba dan rugi, berasal dari selisih antara beban dan pendapatan. Sumber pendapatan berasal dari penjualan barang dan dagang. Beban perusahaan dagang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu harga pokok penjualan dan beban operasi. Harga pokok penjualan atau cost of goods sold adalah total harga pokok barang yang dijual perusahaan dagang menjual barang dagangan. Karena adanya barang secara fisik yang dibeli dan dijual, biasanya perusahaan dagang mempunyai gudang untuk menyimpan barang dagangan yang disebut dengan persediaan barang dagangan. Perusahaan membeli barang dagangan dari pemasok dan menjualnya kembali kepada pelanggan. Sistem persediaan terbagi menjadi dua, yaitu sistem periodik dan sistem perpetual. Perusahaan dagang harus mencatat transaksi pembelian atau penjualan dagangan mereka. Pencatatan transaksi persediaan yang akurat menentukan apakah perusahaan dagang telah menghasilkan keuntungan atau tidak, sehingga langkah-langkah dalam proses siklus akuntansi bertindak sebagai panduan untuk menghitung keuntungan perusahaan. Perusahaan dagang menentukan laba bersihnya dengan mengurangi biaya operasional dan harga pokok penjualan. Dalam pembuatan siklus akuntansi perusahaan dagang itu hampir sama dengan siklus akuntansi perusahaan jasa. Ada perbedaannya. Di yang pertama, persediaan barang. Perusahaan dagang memiliki persediaan barang yang dijual kepada pelanggan. Oleh karena itu, mereka harus mencatat pembelian, penjualan, penghitungan HPP, dan perubahan nilai persediaan dalam siklus akuntansi mereka. Yang kedua, biaya barang yang terjual. Perusahaan dagang harus menghitung biaya barang yang terjual untuk mengukur laba kotor. Ini melibatkan pengurangan nilai persediaan awal dari nilai persediaan akhir dan menambahkan pembelian barang selama periode tertentu. Yang ketiga, akun penjualan. Perusahaan dagang memiliki akun penjualan yang mencatat pendapatan dari penjualan barang. Mereka juga memiliki akun biaya barang yang terjual yang mencatat biaya pembelian barang. Yang keempat, persediaan dalam neraca. Neraca perusahaan dagang mencantumkan persediaan sebagai salah satu asetnya. Nilai persediaan yang digunakan untuk menghitung laba bersih.